Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Agnia. Saya di sini akan menjelaskan rangkuman materi sintaksis semantik yang telah disampaikan oleh teman-teman saya dari kelompok 1 hingga 6. Yang pertama itu saya akan menjelaskan batas dan ruang lingkup sintaksis dari kelompok 1. Sintaksis dalam bahasa Jepang disebut juga Togorun atau sintak khusus sebagai cabang dari linguistik yang mengkaji tentang kalimat dan unsur-unsur pembentukannya. Unsur dalam sintaksis itu ada memiliki empat unsur. Yang pertama itu ada kata, suatu terkecil dalam hierarki komponen pembentukan suatu sintaksis. Yang kedua itu ada frase, yang disebut suatu linguistik yang lebih besar dari kata, namun lebih kecil dari klausa dan kalimat. Yang ketiga itu ada klausa, sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat walaupun kadang tidak tampak secara eksplisit. Yang keempat itu ada kalimat, suatu bahasa yang terkecil mengandung pikiran yang lengkap. Di sini juga ada jenis kalimat dalam bahasa Jepang. Yang pertama itu ada kojojo atau kalimat berdasarkan struktur, yaitu ada dua makna, ada dua kalimat, yaitu dokuritsu gobun atau kalimat minim, atau jutsu gobun, kalimat yang berkonstruksi predikat. Dan yang keduanya itu ada imijo, kalimat berdasarkan makna, yaitu ada dua kalimat, yaitu yang pertama imiteki nayo, yang kedua itu dentasu teki kino. Yang imiteki nayo itu dari segi isi, kalau dentasu teki no dari segi fungsi penyampaian makna. Di sini juga ada dokuritsu gobun, yaitu kalimat minim. Ada dua macam, yaitu menggunakan kata seru atau kandoshi. Yang kedua itu nomina atau meisi. Menggunakan kata seru itu seperti ame, ma, kara. Yang selanjutnya imiteki nayo, yaitu yang imiteki nayo itu memiliki dua kalimat lagi. Yang pertama jo taibun atau kalimat yang menyatakan keadaan. Yang kedua itu goki nobun, yaitu kalimat yang menyatakan aktivitas kejadian. Di sini contohnya ada hea ni, yang kalimat yang menyatakan keadaan ya. Itu contohnya hea ni tere biga aru, atau di kamar ada TV. Yang keduanya itu goki nobun, yang kalimat menyatakan aktivitas atau kejadiannya itu cici wa shibun o yonde iru, atau ayah sedang membaca koran. Di sini juga ada denta suteki kino, yang ada 4 kalimat lagi yang jadi bercabang-cabang kalimat ya. Denta kusukino itu yang pertama yang memiliki kalimat perintah, yaitu hataraki kakenobun. Yang keduanya itu kalimat yang menyatakan maksud atau keinginan. Yang ketiganya itu kalimat berita. Yang keempatnya itu kalimat tanya. Contohnya itu kalimat perintah itu kayak shizuka ni shiro, atau tenang atau diam ya. Kalau yang contohnya yang kedua itu isi atau gambo nobun, yaitu contohnya kotoshi mo gambaro, atau tahun ini juga saya harus bekerja keras. Yang ketiganya itu ada nobetate nobun, yaitu memiliki kalimat, ada dua kalimat lagi yang memiliki kalimat deklaratif atau pernyataan ya. Contohnya itu ame ga futte iru, atau wah
hujan turun. Itu. Yang keempatnya itu ada toi kakenobun. Itu contohnya yang pernyataan itu anata wa gakusei desu ka. Nah, yang ekspresi emosinya itu nato utsu kutsin hana nandaro, atau yang ragu-ragu itu kare wa kuru kashira. Nah, gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya itu kelompok 2, yaitu judulnya unsur dan pola kalimat serta gramatikal dalam predikat. Yang pertama itu unsur kalimat terbentuk dari perpaduan beberapa jenis kata sinsi yang disusun berdasarkan pada aturan. Nah, pada aturan gramatikalnya ya, jenis-jenis kata pembentukan kalimat tersebut ada banyak ya. Yang pertama itu meisi atau nomina, yang kedua itu dosi atau verba, yang ketiga itu kiosi atau adjektiva, yang keempat itu dosi atau copula, yang kelima itu josi atau partikel, yang keenam setsu zokushi atau kata sambung, yang ketujuh itu fukushi kata keterangan, yang kedelapan itu kondosi kata seru. Yang jenis-jenis kata tersebut ada yang bisa berdiri sendiri, ada dapat membentuk suatu kalimat meskipun hanya satu kata, dan ada juga yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, di sini juga ada pola kalimat yang berdasarkan jenis predikatnya, yaitu menjadi 3 macam. Yang pertama itu kalimat verbal. Kalimat verbal dosibun, yaitu kalimat yang berpredikat verba, baik verba transitif maupun verba intransitif. Nah, yaitu ada 5 macam. Yang pertama itu pola kalimat verba intransitif atau SP. Contohnya itu amega furu atau hujan turun, yang bersubjek partikel ga atau wa atau verba intransitif. Lalu pola kalimat verbal transitif atau SPO, yang subjek partikel ga atau wa, objek partikel o, verba transitif. Itu contohnya hiroshi ga tegamio kaku. Nah, Hiroshi menulis surat. Yang selanjutnya itu kalimat adjektival atau kyoshibun, ada 2 macam, yaitu yang menggunakan adjektival i dan yang menggunakan adjektival na. Yaitu ada pola kalimat adjektival i, subjek partikel wa atau ga, dan adjektival na. Yang contohnya itu kono hana wa utsukashi atau bunga ini indah. Yang keduanya itu pola kalimat adjektival na, subjek partikel wa atau ga, lalu adjektival na, terus kompulada, yaitu tanaka san wa shinsetsu desu atau Tanaka ramah. Terus kalimat yang berpredikat nominal itu meishibun, sama halnya dengan pola kalimat dengan adjektival na, yaitu menggunakan kopulada. Yaitu contohnya pola kalimat nominal subjek partikel wa, lalu nomina, lalu kopulada. Contohnya itu karewa gakusei desu. Kategori gramatikal dalam predikat memiliki dua kategori. Yang pertama itu tingkat kehalusan dan bentuk positif atau negatif. Yang keduanya itu diatesis. Yang pertama itu tingkat kehalusan dan bentuk positif atau negatif ya. Itu bentuk positif biasanya itu contohnya Miyamura-san wa Amerikaiku. Miyamura akan pergi ke Amerika. Yang keduanya itu bentuk negatif biasa, contohnya seperti Miyamura-san wa Amerika ni ikinai. Miyamura tidak akan pergi ke Amerika.
Yang kedua itu bentuk positif halus. Bentuk positif halus contohnya Miyamura sang wa Amerika ni ikimasu. Miyamura akan pergi ke Amerika. Kalau bentuk negatif halusnya itu Miyamura sang wa Amerika ni ikimasen, atau Miyamura tidak akan pergi ke Amerika. Nah, yang kedua itu diatesis. Diatesis juga kategori gramatikal yang menunjukkan hubungan antara partisipan atau subjek dengan perbuatan yang dinyatakan oleh verba dalam klausa. Nah, selanjutnya itu ada kalimat diatesis. Yang pertama itu diatesis aktif dan pasif. Contohnya itu sensei ga taro o hometa, atau yaitu kalimat aktif transif ya. Yang kalimat pasifnya itu taro wa sensei ni homerareta. Yang selanjutnya itu kausatif. Yang kausatif itu contohnya itu neko ga watashi no te o kanda. Yang keduanya itu watashi wa neko ni te o kamareta. Nah, yang selanjutnya itu ada transitif, intransitif ya. Yang intransitifnya itu contohnya kayak semacam amega futa atau ameni furareta. Nah, yang selanjutnya itu diatesis lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada di kelompok 3, kala, aspek, dan modalitas. Yang pertama itu kala. Kala adalah kategori gramatikal yang menyatakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau berlangsungnya suatu aktivitas yang bertitik tolak pada waktu saat kalimat tersebut diucapkannya. Contohnya itu ada kata lampau. Waktu terjadinya peristiwanya itu ada lampau, sekarang, dan mendatang. Contohnya itu kayak semacamnya terebi o mimashita, atau telah menonton TV. Yang keduanya itu kata sekarangnya itu sedang menonton TV. Contohnya terebi o mite imasu, sedang menonton TV. Yang akan mendatangnya itu, kalau mendatangnya itu terebi o mimasu, atau akan menonton TV. Nah, yang selanjutnya itu ada aspek. Nah, aspek yaitu kategori gramatikal dalam verba yang menyatakan kondisi suatu perbuatan atau kejadiannya, apakah baru dimulai atau sedang berlangsung, sudah selesai atau berulang-ulang ya. Yang contohnya itu kayak semacamnya aspek dalam bahasa Jepang. Yang pertama itu aspek untuk menyatakan akan dimulainya suatu kegiatan ya, seperti nani ru, langsung toko ruda. Yang keduanya itu aspek untuk menyatakan dimulainya suatu kegiatan, nani hajimeru atau nani dasu. Yang ketiganya itu aspek untuk menyatakan sedang berlangsungnya kegiatan, atau nani te iru langsung toko roda, atau nani suzukeru. Yang keempatnya itu aspek untuk menyatakan berakhir atau hasil dari suatu kegiatan, yaitu nani ta hakari, atau nani to koro, atau nani te shimashita, atau nani te aru. Yang kelimanya itu aspek untuk menyatakan suatu perubahan, yaitu nani te iku, atau nani te kuru. Yang selanjutnya ada modalitas, adalah kategori gramatikal yang digunakan pembicara dalam menyatakan suatu sikap terhadap sesuatu kepada lawan berbicara, seperti dengan menginformasikan
menyuruh, melarang, meminta, dan sebagainya dalam kegiatan komunikasi. Jenis modalitas bahasa Jepang itu ada kakugen, meirei atau kinshikyoka, irai, toi, atau isi atau gambau atau geigeng, setsumei, hikyo. Yang pertamanya itu kakugen, kalimat pernyataan yang dianggap pasti atas keyakinan pembicara. Contohnya itu ningen wa shinu monoda, itu manusia adalah makhluk yang akan mati. Yang keduanya itu meirei, digunakan untuk memerintah lawan bicara agar melakukan sesuatu. Selanjutnya itu kinshikyoka, itu menyatakan larangan dan izin untuk melakukan suatu perbuatan larangan, atau kinshi, verba bentuk T diikuti waikenai atau dameda. Nah, yang lanjutnya itu izin atau kyoka-nya itu verba bentuk T yang diikuti oleh mei. Contohnya itu astakona kutemo kamawanai. Lanjutnya itu irai, permohonan kepada orang lain agar melakukan atau tidak melakukan suatu bentuk, verba bentuk atau T kudasai. Nah, selanjutnya itu ada toi, menyatakan keharusan atau saran kepada seseorang, keharusan. Yang verba bentuk kamus beki atau verba bentuk nakereba naranai dan sebagainya. Lanjut, isi atau itu menyatakan maksud melakukan suatu, menawarkan sesuatu, dan mengajak sesuatu kepada orang lain, yaitu contohnya saya bermaksud pergi ke Jepang. Watashi wa nihon e ikutsumori desu. Yang selanjutnya itu ada gabon, menyatakan keinginan baik berupa perbuatan yang ingin dilakukan sendiri maupun menginginkan orang lain melakukan sesuatu perbuatan. Yang selanjutnya itu ada gaigeng, menyatakan dugaan atau menyampaikan berita yang pernah didengar bentuk dugaan. Selanjutnya itu setsumei, menyatakan suatu alasan ketika menjelaskan suatu hal. Contohnya noda atau wakeda, kata sambungnya itu suruto, sumari atau kekoyoku dan sebagainya. Yang terakhir itu ada hikyo, perumpamaan antara dua hal atau lebih yang memiliki kesamaan dalam sesuatu karakternya. Selanjutnya teknik analisis kalimat yang dilanjut oleh kelompok 4. Yang pertama itu ada analisis IC. Menurut teori ini, dalam menganalisis kalimat pertama, kalimat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu bagian subjek dan bagian predikat. Itu contohnya Toro ha atarashi kuruma o katta, Toro membeli mobil baru. Nah, Toro wa atarashi kuruma o katta itu yang bagian Toro wa atarashi-nya itu bagian subjek, dan kuruma atarashi Toro-nya itu bagian subjek, dan atarashi kuruma o katanya itu bagian predikat. Nah, bagian subjek itu ada dua ya, kayak taro atau wa, dan bagian predikatnya itu ada atarashi kurumao sama
kata. Nah, atarasi kurumau itu ada dua lagi, di bagian predikatnya dibagi menjadi dua lagi, yaitu atarasi atau atarasi kuruma, terus ada o, dan katanya itu ada kat atau ta. Langsung atarasi kurumau juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada atarasi dan kuruma. Dan selanjutnya itu teori gramatikal generatif. Teori generatif mengeluarkan teori yaitu struktur frasa. Dikatakan bahwa kalimat tersebut karena dua hal, yaitu adanya struktur kalimat yang berdasarkan pada ketentuan struktur frasa, dan struktur frasa tersebut diisi dengan kata yang tepat berdasarkan pada ketentuan leksikonya. Nah, di sini ada contohnya itu taroa jironi jibung no heya de benkyou saseta, yaitu pada contoh di atas tersebut ada frasa jibung no heya bisa menunjukkan dua makna, yaitu taro no heya atau kamar taro, atau jiro no heya kamar jiro. Yang selanjutnya itu ada batasan dan ruang lingkup semantik yang dijelaskan oleh kelompok 5, yaitu semantik atau imiron merupakan salah satu cabang linguistik Gengogaku yang mengkaji tentang makna. Yang pertama itu ada kata. Makna kata yang terbagi menjadi dua, yaitu sinonim atau polisemi. Sinonim itu kata yang memiliki makna yang sama. Kalau polisemi itu kata yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya itu ada itsumodori atau seperti biasa, atau oishi enak, atau utsukushi atau indah. Nah, kalau contoh poliseminya itu ada ageru naik atau melanjutkan ditemukan. Lanjut tomeru itu menghentikan. Nah, yang kedua itu ada relasi makna. Contoh relasi makna itu perlu diteliti karena hasilnya dapat dijadikan bahan untuk menyusun kelompok kata atau goi berdasarkan kategori tertentu. Yang contohnya itu hanasu berbicara. Ada makna frasa. Makna frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan. Makna adalah hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya. Contohnya itu ada asiwa arui atau makna seleksi, yakni mencuci kaki. Moji dori no imi yakni mencuci kaki ya. Makna leksikal ada makna lambang kebahasaan yang masih bersifat dasar dan belum mengalami konotasi dan hubungan gramatik dengan kata yang lain. Atau yang keduanya itu ada makna ideomatikal atau kanyokuteki imi, yang ini berhenti berbuat jahat. Makna ideomatikal itu makna yang timbul dari gabungan dua kata yang menyimpang dari makna asli kata tersebut. Yang keempatnya itu ada makna kalimat ya. Makna kalimat itu terbagi menjadi dua, yang menjadi dua unsur kalimat. Yang pertama itu ada watashi wa Yamada san ni magene o ageru. Saya memberi kaca mata pada Yamada. Yang kalimat keduanya itu watashi wa Yamada san ni tokei wo ageru, atau saya memberi jam pada Yamada. Contoh lainnya itu ada banyak ya. Kayak contohnya itu watashi wa Yamada san to
Tanaka sang omate iru. Saya menunggu Yamada dan Tanaka. Dari contoh yang di atas yang saya bacakan itu dapat diketahui bahwa dalam suatu kalimat dapat menimbul makna ganda yang berbeda. Selanjutnya ada jenis perubahan makna, yaitu ada makna leksikal dan makna gramatikal, makna denotatif dan makna konotatif, makna dasar dan makna peluasan. Yang pertama itu ada makna leksikal dan gramatikal. Dalam bahasa Jepang dikenal dengan isi jisoteki imi atau goiteki imi. Makna leksikal adalah makna kata yang asli sesungguhnya sesuai dengan referensinya sebagai hasil pengamatan indera dan terlepas dari unsur gramatikalnya. Makna gramatikalnya tersendiri itu adalah dalam bahasa Jepang disebut bunpo tekimi, yaitu makna yang muncul akibat proses gramatikalnya. Contohnya itu sibuk atau makan ya. Dan yang keduanya itu ada makna denotatif dan makna konotatif. Dalam bahasa Jepang disebut meiji tekimi atau gayeng, yaitu makna yang berkaitan dengan dunia luar bahasa seperti suatu objek atau gagasan dan bisa dijelaskan dengan analisis komponen. Dan selanjutnya itu ada makna konotatif. Makna konotatif tersebut atau ajitekimi atau naiho, yaitu makna yang ditimbulkan karena perasaan atau pikiran pembicara dan lawan bicara. Yang ketiganya itu ada makna dasar dan perluasan. Makna dasar disebut dengan kihongi, merupakan makna asli yang dimiliki oleh suatu kata, yaitu makna bahasa yang digunakan pada masa sekarang. Ini merupakan ditegaskan karena berbeda dengan gengi. Dan makna perluasan atau tengi merupakan makna yang muncul sebagai hasil perluasan dari makna dasar, diantaranya akibat penggunaan secara kiasan atau majas. Selanjutnya yaitu ada semantik bahasa Jepang yang dijelaskan oleh kelompok 6. Yang pertama itu ada kajian tentang kosakata. Pada biasanya kamus hanya memberikan informasi mengenai arti jenis kata saja. Halnya kamus yang ditulis dengan Jepang Kokugo Jiten, biasanya informasi tentang kosakata yang dicantumkannya lengkap seperti penggunaan dalam kalimat penjelasan perbedaan kosakata yang mengandung arti yang sama. Yang pertama itu ada makna atau arti. Makna kosakata oishi tidak bisa dipakai seperti saya tidak enak badan. Maka kata oishi ini sendiri menunjukkan untuk ke makanan dan minuman. Yang kedua itu huruf atau kanji dan tanda. Dalam setiap kata bahasa Jepang disertai huruf kanji. Dalam mempelajari kanji menemukan cara baca dan artinya sama, namun yang membedakannya adalah makna dan cara penggunaannya. Seperti untuk mengukur skala dan mengukur kemampuan, terus mengukur perhitungan dan memperkira waktu, terus untuk mengukur suatu berat atau volume ya. Yang ketiga itu pelafalan atau hatsuong dan tanda baca. Untuk mengetahui perbedaan suatu kosakata yang sekilas hatsuong-nya sama bisa menggunakan kanjinya yang berbeda, namun ketika berlisan pembeda dari kosakata tersebut ialah terdengar dari hatsuong ya, seperti hujan, permen, listrik dan lain-lain ya. Jenis kata
Hishi Bunrui, terdiri dari nominal, misi, verba dohai, adjektiva kyoshi, kopula itu jodoshi, partikel itu joshi, kata sambung itu setsuzokushi, kata keterangan itu fukushi, kata seru itu kandoshi. Yaitu selanjutnya itu ada perubahan bentuk atau katsuyo. Kata yang mengalami perubahan disebut yugeng. Makna yugeng tersebut ditentukan bentuknya apakah lampau atau bentuk yang lainnya. Nah, yang keenam itu ada pola kalimat atau informasi tata bahasa. Informasi yang berhubungan dengan pola kalimat menyangkut partikel kakujoshi, misalnya partikel o, untuk menyatakan objek dalam kalimat transitif, bisa juga dalam kalimat intransitif yang menyatakan tempat yang ditinggalkan atau jalan yang dilalui. Contohnya itu kayak asu atau formal tuh. Terus tuh myonichi sangat formal, shita percakapan sehari-hari dan lain-lainnya. Contoh penggunaan yurei atau yurei. Yurei adalah penggunaan kata yang dijelaskan di kamus, seperti pindah rumah, pindah posisi dari A ke B, dan posisi divisi, pindah hanya untuk memindahkan barang. Selanjutnya itu ada metode kaji kosakata. Yang pertama itu ada analisis komponen makna. Dalam fonologi terdapat istilah fitur distinktif atau untuk memuji apakah surat fenomena bisa membedakan arti atau tidak ya. Selanjutnya adalah analisis imitokucho dalam Ishigo semantik, fitur dalam semanten. Dalam bahasa Jepang ada dua istilah tentang makna, yaitu kata imi dan igi. Kata imi digunakan untuk menyatakan makna hatsuwa atau tuturan yang merupakan wujud satuan dari parole, sedangkan igi digunakan untuk menyatakan makna dari bun atau kalimat sebagai wujud satuan dari language. Makna dari hatsuwa merupakan objek kajian pragmatik, sedangkan makna dari bun merupakan kajian dari semantik. Dan selanjutnya itu ada hubungan antar makna. Jika suatu imitokucho terdapat beberapa kata. Selanjutnya data penelitian bahasa atau jitsurei, yaitu data yang sudah ada tahu konkret, sedangkan sukerei yaitu penggunaan yang dibuat oleh penelitian sendiri dan kebenarannya diterima oleh umum. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan jitsurei. Yang pertama, kelebihannya itu kita bisa menemukan contoh pemakaian yang terkadang tidak terpikirkan dalam benak kita, sehingga usaha untuk mencari jitsurei sebanyak-banyaknya
sangat diperlukan. Dan kelemahannya itu adalah ada kala contoh tersebut menyimpang dari biasanya, misal dalam karya sastra seperti puisi atau syair lagu, termasuk terjemahan ya. Jika menggunakan kelebihan dan kekurangan Sakurai. Ya, yang pertama itu kelebihannya kita bisa membuat contoh yang tidak gramatikal. Hal ini tidak mungkin bisa ditemukan dalam Jitsurai, karena untuk menganalisis suatu kata perlu dibuat contoh yang tidak gramatikal atau contoh yang salah. Kelemahannya itu karena ada keterbatasan dari diri peneliti. Jika datanya hanya tergantung pada Sakurai saja, maka data yang diperoleh kurang akurat ya. Dengan Sakurai bisa mempengaruhi penelitian, lebih cenderung membuat contoh agar bisa membuktikan hipotesis yang telah dirumuskannya sehingga kurang. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.